Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kalau saat ini, siang hari ini kita berada di tempat ini, di dalam rumah Tuhan. Saya percaya itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Karena itu saudara, siang hari ini kita mau merendahkan hati kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan yang kudus. Dengan segenap hati kita mau menaikkan pujian. Kita mau menaikkan penyembahan kita bagi Yesus, Raja di atas segala Raja. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dalam setiap musim hidup kami, tidak pernah sedetik pun Kau melupakan kami. Kau Yesus yang selalu hadir bagi kami. Kau yang selalu setia mengulurkan tangan-Mu bagi kami. Dengan apakah kami dapat membalas kasih dan kebaikan-Mu yang sempurna, selain kami datang merendahkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami menjadi pujian penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama katakan, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau terus mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Boleh sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Sebab pengharapan kami hanya di dalam-Mu. Pengharapanku di dalam-Mu. Mari saudara sekali lagi kita mau nyatakan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sambil angkat
Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi kita mau serukan Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan tiada lain yang ku andalkan selain. Sekali lagi katakan tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Oh haleluya. Hanya Kau yang layak ditinggikan, dimuliakan di tempat ini Tuhan. Saat ini kami umat-Mu di tempat ini mau terus memuji meninggikan Engkau. Mari umat Tuhan yang bersuka cita karena Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Ada sukacita yang di tempat ini, amin. Mari saudara, dengan iman kita mau nyatakan, apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan. Suruh hidupku musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu. Aman, sambil angkat tanganmu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku. Sekali lagi katakan, begitu sempurna kasih-Mu, bawa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu katakan amin. Haleluya. Mari sekali lagi kita nyatakan, apapun yang ku alami, kita percaya selalu ada kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan. Suruh hidupku musim kan terus berganti, penyertaan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Masa depanku ada dalam hati-Mu. Aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawa ku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Oh, begitu
saudara yang bersyukur boleh sambil angkat tanganmu saudara. Sekali lagi kita mau nyatakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Haleluya. Boleh sekali lagi dari awal kita nyatakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sambil angkat tanganmu kita katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini. Takkan berhenti, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakan, dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini. Hanya untukmu, hidup yang kau berikan kini, hanya untukmu. Haleluya. Sorak-sorak yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebagai bentuk ucapan syukur atas kasih-Mu, saat ini kami jemaat Tuhan di tempat ini, kami akan memberikan persembahan. Berkatilah Tuhan setiap persembahan yang akan kami berikan. Kami percaya setiap taburan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hati Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi dengan hati yang penuh sukacita, agar olehnya saja nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, senang berjumpa dengan saudara dalam Sunday Update minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah raya GBI FOCC Palu. Dan inilah Sunday Update Minggu 24 Maret 2024. Informasi ibadah Paskah memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Ibadah dilaksanakan 4 kali. Bagi jemaat Tuhan yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah di gereja ini, saudara dapat menghubungi Pendeta Madya Serlin Sakati MA 3 bulan sebelum tanggal pernikahan saudara untuk mendapatkan persyaratannya. Informasi bagi teman-teman youth, mari bergabung dalam ibadah Youth FOCC hari Selasa 26 Maret 2024 pukul 7 malam bertempat di gedung utama. Hari Jumat 29 Maret 2024 akan dilaksanakan ibadah Jumat Agung memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Ibadah ini hanya dilaksanakan 2 kali, pukul 8 dan 10 pagi. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu, ibadah doa malam, doa puasa, dan SMK kelas perakat untuk minggu depan ditiadakan. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan digunakan untuk mendukung pelayanan Komisi Pemuda dan Anak.
Kids Fun Day. Ayo adik-adik rayakan Paskah bersama Battle Kids. Dengan tema Paskah Battle Kids 2024, I am Precious. Mama dan Papa jangan lupa ajak adik-adik Battle Kids untuk bergabung ya. Catat tanggalnya Sabtu 30 Maret 2024 pukul 8 pagi sampai 2 siang bertempat di Adilah Garden Kawatuna. Kita akan berkumpul di halaman GBI FOCC Palu pukul 8 pagi. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kakak-kakak Battle Kids. Bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang menjadikan kita bahagia. Demikianlah Sunday Update minggu ini. Happy Sunday, God bless you. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak yang merasakan kebaikan dan penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tanganmu saudara. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kita punya Tuhan yang sangat baik, Dia Allah yang setia, amin saudara. Amin. Sebab itu saya mengajak saudara semua, mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama belajar pujian ini saudara. Kami mau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Nyanyikan bersama. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi nyanyikan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Naikkan sekali lagi dari awal. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Saya rindu biar jemaat nyanyikan. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin, amin. Karya. Kami tidak pernah berhenti kagum akan Engkau Tuhan. Semua perbuatan-Mu membuat kami kagum akan Engkau Tuhan. Kau ajaib, nyatakan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan.
Dalam segala keadaan, kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Hari ini mungkin Tuhan sudah menjawab setiap doa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sekalipun juga Engkau belum menjawab setiap doa-doa kami. Mungkin keadaan kami saat ini Tuhan lagi tidak baik-baik saja. Namun kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ajaib. Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Sebab itu mari naikkan syukurmu sama Tuhan saudara. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. bolehkah kita membuka tangan kita? Saya rindu jemaat nyanyikan. Ku mau selalu dalam segala keadaan kami mau bersyukur sama Tuhan. Sama Tuhan, mari bersyukur dalam keadaan apapun saudara saat ini, tetap bersyukur sama Tuhan, sebab kita punya Allah yang besar. Kau mulia selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, kami bawa kepadamu. Haleluya, terima kasih, oh Jesus. Syukur bagi nama-Mu, ajaib Engkau.
Saudara mesti punya banyak waktu untuk menyembah Tuhan. Nyatakan isi hatimu sama Tuhan. Naikkan syukurmu sama Tuhan. Katakan Tuhan terima kasih buat segala yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik. Oh Yesus baik. Setiap perbuatanmu dalam hidup kami Tuhan membuat kami kagum akan Engkau. Di setiap jalan hidup kami, melewati lembah kekelaman, air mata sekalipun, kami melihat penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti atas hidup kami. Oh haleluya, haleluya. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Biar jemaat nyanyikan. Betapa kagum semua perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami kagum akan Engkau Yesus. Selalu Kau nyatakan bagi kami. Amin. Besarnya karya-Mu, oh indahnya. Sekali lagi bersama katakan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu selalu nyata bagi kami. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari berdiri bersama saudara. Angkat tanganmu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu selalu nyata bagi kami. Hidupku sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Lagi betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami senantiasa terkagum-kagum akan kasih-Mu yang besar bagi kami. Engkau mencurahkan berkat-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu yang terus nyata dan hadir dalam hidup kami. Orang yang penuh dengan keterbatasan, orang yang penuh dengan kelemahan, orang yang penuh dengan kekurangan. Kami orang berdosa, kami tidak layak. Tapi Engkau Allah
yang mengasihi kami luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Untuk mengucap syukur lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Atas karya-Mu yang ajaib bagi kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Saatnya bagi kami Tuhan merenungkan kebenaran firman. Kuasai kami semua Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kebenaran firman Tuhan tidak lalu begitu saja. Tetapi menjadi bagian dalam hidup kami. Menjadi kekuatan bagi kami. Menjadi penopang bagi kami. Untuk kami boleh berjalan di dalam kasih-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuntun dan pimpin hamba-Mu yang terbatas ini. Tuntun kami semua ya Tuhan. Sehingga firman-Mu sungguh-sungguh tertanam dalam hidup kami yang percaya kepadamu. Kami sambut pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari kita bersama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tak terasa kita berada di bulan Maret dan hari ini kita 1 minggu lagi akan merayakan atas kasih Tuhan yang besar bagi saya dan saudara. Dia mati bagi kita dan kemudian dia tidak hanya mati tetapi kebangkitannya yang luar biasa memberikan saya dan saudara kemenangan. Hari ini kita tepat berada di Minggu Palma, minggu di mana ketika Yesus akan masuk ke Yerusalem dan kemudian dia dielu-elukan oleh orang. Tetapi kemudian orang-orang yang mengelu-elukannya dia justru juga ikut turut serta di dalam penyaliban Yesus Kristus. Tapi kita bersyukur hari ini kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan percaya kepada Dia. Tuhan mau dan Tuhan kehendaki kepada saya dan saudara yang percaya kepada Dia untuk tetap teguh di dalam Dia, di dalam iman dan kepercayaan kita kepadanya. Hari ini kita masih pada tema yang sama, teguh di dalam Tuhan. Dan saya memberikan tema khotbah hari ini, iman yang teguh. Mari bersama-sama kita mendasari kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan membacakan ayat demi ayat bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian boleh menyimaknya dengan baik-baik. Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan berbunyi. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita menyimpannya dalam hati kita, merenungkannya setiap waktu, dan kita mempraktekannya dalam hidup kita sehari-hari. Khotbah ini saya awali dari seorang pendeta yang bernama Tony Evans. Tony Evans adalah seorang pendeta yang terkenal di Dallas, Amerika Serikat. Dia bukan hanya seorang pendeta yang melayani sebuah jemaat, tetapi juga dia adalah seorang penulis buku rohani yang terkenal. Ada begitu banyak buku-buku dari Tony Evans ini. Saudara, dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2019, pendeta ini yang bernama Tony Evans, dia mengalami berbagai kesulitan di dalam hidupnya. Dari keponakannya yang berumur 30 tahun, keponakannya ini memiliki anak 4 orang. Lalu tiba-tiba keponakannya ini
kena serangan jantung lalu meninggal. Tidak lama kemudian, jadi 2018 sampai dengan 2019 ada peristiwa-peristiwa yang membuat dia mengalami pergumulan yang hebat dalam hidupnya. Lalu tidak lama kemudian setelah keponakannya itu meninggal, saudara kandungnya yang laki-laki juga meninggal. Tidak lama kemudian saudara kandung perempuannya juga meninggal. Lalu iparnya, lalu sepupunya, lalu ayahnya juga yang meninggal. Saudara, dalam bulan yang sama ketika ayahnya meninggal itu, istrinya terkena kanker, saudara. Keadaan istrinya sangat menurun dan di saat itu Tony Evans meminta kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya istrinya disembuhkan. Tapi saudara, ada juga jemaatnya yang mengalami hal yang sama. Kena kanker, saudara. Dia berdoa untuk jemaatnya. Jemaatnya itu penyakit kansernya disembuhkan. Tapi istrinya tidak disembuhkan oleh Tuhan. Dia minta terus kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dia minta supaya istrinya juga seperti jemaatnya yang dia doakan bisa disembuhkan. Dia berharap dengan doanya kepada Tuhan, istrinya yang kena kanker itu juga bisa disembuhkan. Tapi ternyata istrinya meninggal dunia. 1 minggu setelah istrinya meninggal dunia dan dikuburkan, salah satu anak perempuannya juga mengalami kanker dan kemudian dioperasi kanker paru-paru. Bertubi-tubi pergumulan, persoalan yang dihadapi oleh Tony Evans ini. Ada begitu banyak tantangan yang terus dalam kurun waktu 2 tahun 2018 sampai dengan 2019. Dia mengalami pergumulan yang bertubi-tubi dalam hidupnya. Tapi dia tetap teguh di dalam Tuhan. Ketika dia ditanya oleh orang, kenapa bisa dia punya iman yang teguh di hadapan Tuhan? Apa jawab dari pendeta ini, Tony Evans? Tony Evans bilang begini, saudara. Saya tetap teguh di dalam Tuhan. Saya tetap kuat di dalam Tuhan. Karena saya percaya apa yang saya khotbahkan. Itu artinya apa, saudara? Dia percaya tentang apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada dirinya. Dan apa yang dia sampaikan tentang firman Tuhan kepada orang lain. Saudaraku yang kekasih, teguh di dalam Kristus, teguh di dalam Tuhan menjadi tema kita hari ini. Karena setiap waktu, setiap saat, saya dan saudara dihadapkan pada peristiwa-peristiwa, dihadapkan pada keinginan-keinginan, dihadapkan pada situasi-situasi yang seringkali membuat saya dan saudara, iman saya dan saudara bisa bergeser, bisa undur di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kita diajar oleh Tuhan. Kita diingatkan oleh Tuhan untuk senantiasa kita teguh di dalam Dia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dialami oleh Tony Evans ini mirip seperti apa yang dialami oleh wanita yang dicatat dalam Matius yang pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28 ini. Yang telah saya dan saudara baca. Wanita ini disebutkan wanita yang berasal dari Tirus. Dia datang kepada Tuhan Yesus diceritakan dalam bagian yang kita baca. Dia bermohon dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara-saudara, lalu Tuhan menguji imannya dengan seolah-olah tidak menjawab apa yang dirindukan. Tidak menjawab apa yang diinginkan oleh wanita ini. Permintaan wanita ini. Saudara-saudara, tapi dia tetap meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Imannya tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Dia tetap teguh dalam imannya. Waktu Tuhan Yesus melihat imannya yang besar dan teguh itu, saudaraku yang kekasih. Maka apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengabulkan permintaannya. Pada bagian terakhir pembacaan kita dicatat di sana. Tuhan Yesus menyembuhkan anak dari wanita ini. Saudaraku yang kekasih. Apa berita yang ingin disampaikan oleh kisah ini, cerita ini kepada kita pembacanya, kepada saya dan saudara hari ini.
Saudara, Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28 ini mau mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa Tuhan itu menghendaki orang percaya memiliki iman yang teguh di dalam Kristus. Tuhan menghendaki saudara, kita semua yang ada di tempat ini, Tuhan menghendaki kita sebagai orang yang percaya kepadanya untuk punya iman yang teguh di dalam Kristus. Saya dan saudara, ketika saya dan saudara berseru, berharap padanya dengan iman yang teguh, maka ingat bahwa Tuhan pasti memberkati saya dan saudara seperti yang dialami oleh wanita ini. Pertanyaannya bagi saya dan saudara, seperti apa iman yang teguh itu? Bagaimana yang dimaksud dengan iman yang teguh itu? Apa itu iman yang teguh? Ada banyak pengkhotbah yang sudah menyampaikan beberapa bulan di tempat ini, beberapa minggu di tempat ini tentang iman yang teguh itu. Dan saya juga ingin membagikan berdasarkan teks-teks yang kita baca, berkaca dari wanita Kanaan ini, wanita Tirus ini. Bagaimana iman yang teguh itu? Seperti apa iman yang teguh itu? Hal yang pertama yang akan kita renungkan tentang seperti apa iman yang teguh di dalam Kristus itu. Yang pertama saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Iman yang teguh itu, iman di dalam Kristus adalah iman yang pertama, iman yang mengenal Kristus Yesus dengan benar. Saudara, iman yang teguh itu adalah iman yang mengenal siapa Yesus itu, siapa Kristus itu dengan benar. Saudaraku yang kekasih, seorang yang memiliki iman yang teguh tanpa mengenal Tuhan Yesus dengan benar, itu bukan iman yang sejati, saudara. Dan itu bukan iman yang dimaksudkan oleh Alkitab. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, wanita ini memiliki iman yang sejati. Wanita ini punya iman yang teguh. Dari mana kita bisa lihat dia punya iman yang teguh? Berdasarkan poin yang pertama tadi bahwa dia mengenal Yesus. Iman yang teguh itu dibangun di atas dasar pengenalan akan Tuhan Yesus. Wanita ini memiliki iman yang benar. Karena waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia menyebut di sana, Yesus anak Daud. Saudaraku yang kekasih, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sebutan Tuhan Yesus sebagai anak Daud, ini menunjukkan Yesus adalah Mesias. Mesias yang dijanjikan. Ini menunjukkan bahwa dia adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Dia tahu, dia mengenal bahwa Yesus adalah anak Daud, Mesias yang dijanjikan itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana dia bisa mengenal Yesus itu sebagai Mesias, juru selamat yang dijanjikan itu? Saudara-saudara, kalau kita mundur pada bagian Alkitab dalam Matius pasal 15, kita undur di pasal yang keempat ayat 24 sampai dengan ayat 25. Di sana kita menemukan ada orang-orang dari daerahnya itu datang berjumpa dengan Yesus Kristus. Saudara, kemungkinan besar dia mengenal tentang Yesus Kristus dari orang-orang ini yang menceritakan Yesus kepada dia. Tapi kalau kita juga baca dalam Lukas 6 ayat 17 juga ditemukan di sana bagaimana orang-orang dari daerahnya ini, dari Syria, dari Tirus, dari daerah sekitarnya itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mungkin juga dia berada dengan orang-orang itu waktu melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saudaraku yang kekasih di Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, dia mengenal siapa Tuhan Yesus dengan benar. Wanita ini, wanita dari Kanaan ini, dia mendengar lalu dia percaya Tuhan Yesus dari kesaksian orang. Dan seperti yang saya bilang tadi, sangat mungkin dia juga ada ketika Yesus melakukan mujizat, melakukan kesembuhan-kesembuhan. Saudara-saudara, bukti berikutnya bahwa dia benar-benar mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Oleh karena dia bukan hanya menyebut Tuhan Yesus itu dengan kata Tuhan atau Tuan, tetapi dia menyembah Tuhan Yesus. Kalau saudara baca di ayat 25 tadi, dia menyembah Yesus sebagai Tuhan dalam pengertian Allah.
Seperti orang Majus ketika datang kepada Yesus, mereka menyembah, sujud menyembah. Karena mereka menganggap dia ini Mesias. Seperti itulah yang dilakukan oleh wanita dari Tirus ini, wanita dari Kanaan ini, saudara. Dia menyembah dan dia mengenal dengan benar siapa Yesus sebenarnya. Dia tahu Yesus adalah Mesias dan Yesus adalah Allah. Saudara-saudara, tidak heran di dalam Mazmur pasal 87 ayat 4. Di dalam Mazmur pasal 87 ayat 4 dicatat bahwa keselamatan orang yang beriman sejati ada dari Tirus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pengenalan akan Yesus dengan benar adalah kunci utama saya dan saudara bisa punya iman yang teguh kepada Dia. Iman yang tidak bergeser, iman yang tidak undur. Saudara, seperti apa pengenalan akan Tuhan Yesus bagi saya dan saudara? Bagaimana kita bisa mengenal Dia? Sejauh mana kita mengenal Dia? Saudara, Paulus selalu memperkenalkan Tuhan Yesus kepada setiap jemaat-jemaat yang disampaikan berita tentang Injil itu. Saudara, dalam Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Di sana nanti kita akan menemukan kalimat-kalimat tentang siapa Tuhan Yesus itu. Kalau saudara baca di ayat 15 dari Kolose pasal yang pertama. Di sana disebutkan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Gambar Allah yang tidak kelihatan ada pada diri Yesus. Ketika kita melihat Yesus, maka kita bisa melihat Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Allah diperkenalkan dalam diri Yesus kepada saya dan saudara. Ayat 16 dari pembacaan ini, 1 Kolose. Yesus Kristus adalah pencipta segala sesuatu. Dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Dia adalah Allah Tritunggal, Allah salah satu pribadi yang ambil bagian di dalam penciptaan dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat yang ke-17, yang telah ada sebelum segala sesuatu ada, kata firman Tuhan. Ayat 20, yang adalah juru damai yang mendamaikan antara Allah dan manusia. Dan oleh Dialah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Lalu saudara perhatikan ayat yang ke-23 dari apa yang dituliskan oleh Paulus di sana. Sebab itu kamu harus apa saudara? Bertekun dalam iman. Kamu harus teguh dalam iman. Tetap teguh dan tidak tergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Saudara-saudara, tidak mengenal Yesus Kristus dengan baik dan benar, iman saudara pasti akan mudah runtuh. Tidak mengenal Yesus Kristus dengan benar, iman saudara pasti tidak akan teguh. Itu sebabnya betapa pentingnya kita mengenal Yesus Kristus dengan teguh. Poin yang pertama dari perenungan kita hari ini. Seperti apa iman yang teguh itu? Iman yang teguh adalah mengenal Yesus Kristus dengan baik dan benar. Adakah saya dan saudara memiliki iman yang mengenal Tuhan Yesus dengan benar? Kalau kita mengenal Dia dengan benar, maka kita akan semakin bertambah teguh. Tapi kalau saudara tidak mengenal Dia dengan benar, maka Anda tidak akan bertumbuh secara baik, secara rohani. Harusnya kalau saya dan saudara punya iman yang teguh di dalam Tuhan, itu kita harus mengenal Dia dengan benar. Tetapi juga kita harus membagikan tentang Dia kepada setiap orang yang kita jumpai. Itu hal yang pertama. Iman yang teguh. Seperti apa iman yang teguh? Iman yang teguh adalah iman yang mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Yang kedua saudaraku yang kekasih, berdasarkan teks yang kita baca hari ini. Yang kedua, iman yang teguh. Seperti apa iman yang teguh itu berdasarkan Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Kalau kita memperhatikan dengan baik-baik, bukan hanya pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus
yang menjadikan iman kita bisa teguh. Tetapi yang kedua yang juga penting bagi saya dan saudara, bahwa iman yang teguh itu adalah iman yang tidak undur saat ada tantangan dan persoalan dalam hidup kita. Saudara-saudara, iman saya dan saudara bisa undur. Saya dan saudara punya iman bisa saja bergeser, saudara. Kalau saudara mundur dari pasal 15 ke pasal 13 dari Matius ini, maka saudara akan menemukan di sana perumpamaan tentang seorang penabur. Lalu Yesus menceritakan ada yang menabur di tempat ini, lalu kemudian karena sesuatu menghimpitnya, benih itu tidak tumbuh dengan baik. Nanti saudara baca Matius pasal 13 tentang perumpamaan seorang penabur. Tapi apa yang mau saya gambarkan dari seorang penabur itu, bahwa ada dua hal yang seringkali yang bisa membuat orang punya iman itu undur. Orang punya iman itu bisa bergeser. Yang pertama adalah 3T yang kemarin dikhotbahkan oleh Pak Peter di The Kings. Yaitu harta, tahta, wanita atau seks. Seringkali ini bisa melemahkan saya dan saudara. Seringkali ini bisa membuat saya dan saudara undur. Kita tidak bisa bertumbuh dengan baik. Yang kedua yang kita bahas, seperti yang dialami oleh wanita dari Tirus ini, wanita dari Kanaan ini. Yang kedua yang bisa membuat iman kita bisa undur, karena penderitaan dan kesulitan. Saudara-saudara, perempuan Kanaan ini imannya teguh karena dia tidak undur waktu ada tekanan dalam hidupnya, waktu ada penderitaan, waktu ada kesulitan di dalam hidupnya. Apa saja penderitaan yang bisa kita lihat dan bisa kita cermati dari pembacaan kita yang dialami oleh wanita dari Kanaan ini, saudaraku yang kekasih. Di sana dicatat bahwa anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Satu kali saya pernah ke satu tempat, saya lupa tahun berapa. Kami berdiri di depan dengan Pak, saya lupa Pak Heski atau siapa. Lalu kemudian Pak Heski dibilang untuk mendoakan orang yang kerasukan setan, saudara. Lalu saya diajaklah Pak Heski ke tempat saya jalan Gunung Loli atau Nokila lagi waktu itu. Diajaklah saya Pak Heski mendoakan orang yang kerasukan setan. Bukan cuma satu, ada 2 orang yang kerasukan setan. Saya lihat orang itu terbanting-banting, lompat sana, lompat sini, cakar-cakaran. Dan bagi saya orang itu seperti menderita. Tapi ini disebutkan di sini, wanita itu melihat anaknya kerasukan setan dan dicatat sangat menderita. Lalu apa yang dilakukan wanita ini? Dia datang kepada Tuhan Yesus. Tapi apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Seolah-olah Tuhan Yesus berdiam diri. Ayat 23. Sama sekali Tuhan Yesus tidak menjawabnya. Dia seolah-olah diam. Saudara, ketika saya dan saudara mengalami pergumulan, di awal khotbah saya di doa puasa beberapa waktu lalu, salah satu yang membuat orang lemah imannya itu ketika dia tidak dijawab-jawab doanya. Berkaca dari kisah Habakuk ketika dia berdoa kepada Tuhan. Orang bisa tidak dijawab doanya, itu membuat orang bisa undur. Ketika saya dan saudara punya pergumulan, punya masalah, lalu kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kita minta supaya dia menjawab doa-doa kita. Kita berdoa supaya dia bisa mengatasi problema kita, mengatasi tantangan hidup kita. Lalu seolah-olah dia diam, dia tidak menjawab. Bukankah ini seringkali membuat kita menjadi orang yang lemah iman kita? Tetapi tidak demikian dengan wanita ini, saudaraku yang kekasih. Wanita dari Tirus ini, wanita Kanaan ini, dia tetap beriman kuat pada Tuhan Yesus. Padahal murid-murid Tuhan Yesus mendekati dia, sepertinya juga mau marah dia. Mereka minta Tuhan Yesus untuk mengusir wanita ini, saudara. Saudara, ditambah lagi kalau saudara baca ayat 24, Tuhan Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Artinya misi Tuhan Yesus yang utama adalah umat Israel, bukan di luar Israel. Lalu
diakhiri Yesus berkata begini, tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Istilah anjing bagi orang Israel itu istilah yang umum dikenakan kepada orang di luar Israel, orang kafir menurut mereka. Tetapi ketika dikenakan pada wanita ini, sebetulnya merendahkan dia. Tetapi dia tetap tidak mundur, dia tetap teguh. Saudara-saudara, apakah iman kita tetap teguh, tidak bergeser, tidak undur saat kita mengalami pergumulan, kesulitan? Iman yang teguh di dalam Tuhan itu tercermin dari doa-doa saya dan saudara. Saya dan saudara, kalau kita mau teguh beriman pada Tuhan, kita akan tetap berdoa, kita akan tetap menyembah Tuhan, kita akan tetap merenungkan firman Tuhan, meskipun ada banyak tantangan dalam hidup kita. Seperti tadi pagi saya ingin menyaksikan sebuah kesaksian kepada Bapak Ibu sekalian. Ada seorang wanita bersaksi dalam sebuah persekutuan. Dia bersaksi, saudara, tentang kehidupannya. Saat dia menikah dengan seorang pria pilihannya, waktu beberapa bulan pernikahannya dia pikir suaminya ini baik-baik. Tetapi ternyata suaminya terikat dengan judi dan mabuk-mabukan. Lalu ketika mereka sudah dikaruniai 2 orang anak, dia bersaksi, ibu ini ternyata tahu suaminya itu selingkuh. Ibu ini sedih. Lalu dia berdoa siang dan malam untuk menolong keluarganya. Bertahun-tahun, bahkan bahtera rumah tangganya hampir pecah. Waktu anak-anaknya sudah jadi remaja, Tuhan bekerja. Satu kali dia ajak suaminya ikut persekutuan dan suaminya itu bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia merasa hidupnya akan berbahagia karena suaminya sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu kali suaminya ini ikut persekutuan, lalu pulang, saudara. Waktu pulang dia ditabrak dan kemudian dia lumpuh. Saudara, dia lumpuh bertahun-tahun. Di tengah suaminya yang lumpuh ini dia saksikan anak yang pertama itu terikat dengan narkoba, drugs. Lalu anak yang keduanya itu menikah dengan orang yang tidak seiman. Itu menjadi penderitaan bagi ibu ini. Penderitaan yang cukup berat bagi dia. Tekanan yang luar biasa. Tapi dia tetap berdoa. Dia bersaksi bahwa dia tetap berdoa menguatkan imannya pada Tuhan. Dia berdoa untuk anaknya yang kedua. Dan betul saudara, waktu dia berdoa dia memperbaiki hubungan dengan anaknya, mantunya. Dia baik sama dengan mantunya. Lalu mantunya tersentuh. Mantunya yang tidak beriman itu tidak percaya Yesus. Akhirnya percaya Yesus. Tapi kemudian saudaraku yang kekasih, beberapa waktu kemudian mantunya ini terserang kanker lalu meninggal, saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dia mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Orang lain tanya waktu dia bersaksi, ditanya orang, kenapa kamu bisa teguh kuat? Lalu dia bilang, penderitaan yang saya alami ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus alami. Penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Dia yang tidak bersalah dibuat menjadi salah. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa oleh karena perbuatan saya dan saudara. Saudara, penderitaan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu menjadi kekuatan dia. Lalu Yesus bisa bangkit dari kematian. Menjadikan sebuah kekuatan bagi ibu ini lewat kesaksian. Saudara, mungkin saya dan saudara tidak mengalami tantangan pergumulan seberat ibu ini. Mungkin saya dan saudara berbeda pergumulannya seperti ibu ini. Mungkin saudara punya pergumulan kesehatan yang luar biasa. Mungkin saudara punya pergumulan rumah tangga. Mungkin saudara punya pergumulan ekonomi. Mungkin banyak pergumulan yang kita hadapi dan berbeda-beda pergumulan kita. Tapi satu yang ingin Tuhan mau kepada kita orang yang percaya kepada Dia. Supaya apa? Supaya kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Saya kenal Ko Edi lama. Ko Edi ini sakit, saudara. Tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Bertahun-tahun dia bergelut dengan sakitnya. Tapi sampai dengan hari ini, Ko Edi tetap setia beribadah kepada Tuhan. Saudara,
Betapa pentingnya kita memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan, pergumulan. Tapi mari kita dengan teguh percaya kepada Yesus. Yang ketiga dan yang terakhir. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian berdasarkan teks yang kita baca. Iman yang teguh itu seperti apa? Iman yang teguh berdasarkan Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28 ini. Adalah iman yang bersandar pada kemurahan Tuhan yang besar. Mari kita perhatikan baik-baik ayat yang ke-27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Iman yang teguh bukan hanya iman yang mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Iman yang teguh bukan hanya tidak undur saat ada tantangan persoalan. Tetapi juga iman yang teguh adalah iman yang terus bersandar pada kemurahan Tuhan yang besar bagi saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih, ketika wanita itu disamakan oleh Tuhan Yesus dengan anjing, wanita Kanaan itu lalu kemudian menjawab di ayat 27, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Wanita itu menerima dirinya disamakan dengan anjing. Bahkan dengan imannya dia berkata, seekor anjing bisa makan dari sisa-sisa roti yang jatuh di meja tuannya. Apa arti ungkapan ini? Ungkapan ini mau menunjukkan wanita itu dia beriman teguh dengan bersandar pada kemurahan Tuhan yang besar bagi dirinya. Adakah saya dan saudara bersandar pada kemurahan Tuhan dalam hidup ini? Banyak orang bersandar pada kekayaannya. Ada begitu banyak orang bersandar pada prestasinya. Dia menganggap prestasinya itu yang akan menjagai hidupnya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau juga saudara berkaca dari peristiwa penyaliban Yesus yang minggu depan kita akan rayakan. Saudara akan melihat di sana ada seorang yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Dia juga memiliki iman yang teguh, dia bersandar pada kemurahan Yesus. Waktu dia disalib bersama-sama Yesus, dia berkata begini, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lalu Yesus berkata padanya, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Saudara, dia punya iman yang bersandar pada kemurahan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Contoh-contoh seperti ini adalah contoh bagaimana kita bersandar pada kemurahan Allah. Kemurahan Allah yang besar yang menjangkau saya dan saudara, menjangkau kita semua manakala saya dan saudara bersandar pada Dia. Banyak orang mengira sekali lagi bahwa hidupnya ditopang oleh kekayaan. Hidupnya ditopang oleh prestasi-prestasinya. Salah saudara, hidup saya dan saudara hanya bersandar pada kemurahan Tuhan saja. Sama halnya ketika kita berbicara tentang keselamatan kita. Tidak ada yang baik dari diri kita. Perbuatan baik pun kita, sebanyak apapun perbuatan baik kita. Bukan itu yang menentukan saya dan saudara masuk surga. Tapi semata-mata kemurahan Tuhan kepada saya dan saudara. Bagi saudara-saudaraku yang kekasih, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum mengenal Tuhan Yesus. Belum percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Apapun yang kita lakukan, mungkin kita punya dosa yang besar. Yang saudara pernah lakukan dalam hidup ini. Tapi waktu saudara bertobat dan percaya Tuhan Yesus, maka kemurahan Allah yang besar akan menjangkau saudara. Bagi saya dan saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kemurahan Tuhan itu bisa bentuknya waktu kita berdoa, kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita minta waktu kita berdoa itu. Tapi kemurahan juga Tuhan bisa juga bentuknya tidak memberi jawaban sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sesuai dengan apa yang kita doakan. Tetapi ingat, kalau kita anak-anak Allah, Dia pasti memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Kita sebagai anak Tuhan, waktu kita meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan yang kita minta. Tapi kalaupun Tuhan tidak memberikan seperti yang kita minta, sekali lagi,
Dia pasti memberikan yang lebih baik bagi hidup saya dan saudara. Saudara, seperti di awal khotbah saya ibadah pertama, saya menceritakan tentang seorang yang bernama Peter Bilhon yang menciptakan lagu Di Doa Ibuku Namaku Disebut. Bagaimana ibunya terus-menerus berdoa kepada dia, Tuhan, tolong Peter, tolong Peter, tolong Peter, berkati Peter, berkati Peter. Dia berdoa bagi anaknya Peter. Dia berdoa terus-menerus. Dia memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Ingat saudaraku yang kekasih, ada satu pribadi yang luar biasa, yang telah mati, yang telah bangkit, yang telah naik ke sorga. Dia terus bersyafaat bagi saya dan saudara. Sampai dengan hari ini. Dia akan berdoa bersyafaat bagi kita semua. Itu sebabnya kita harus menaruh harapan kita kepada dia. Bersandar pada kemurahan-kemurahannya, kebaikannya dalam hidup saya dan saudara. Waktu kita bersandar pada kemurahan Tuhan, saya dapat pastikan berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, iman kita bisa menjadi iman yang teguh di dalam Dia. Tutup Alkitab Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami semua, orang-orang yang percaya kepadamu. Tolong kami supaya hidup kami, hidup yang memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Ada banyak tawaran dunia ini yang bisa mengalihkan iman kami. Ada banyak kekhawatiran, ketakutan dalam hidup ini. Tantangan-tantangan dan persoalan yang kami hadapi. Yang seringkali juga bisa membuat iman kami undur. Tapi hari ini kami merenungkan firman. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kami dikuatkan di dalamnya. Kami dimampukan untuk punya iman yang teguh di dalam Kristus. Yang berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang merasa diberkati oleh firman Tuhan, boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri bersama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan imanku, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan imanku, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu bagi kami sekalian. Kami bersyukur kami boleh ada di rumah Tuhan. Mengucap syukur atas segala kebaikan, kasih setia-Mu yang besar bagi hidup kami yang penuh dengan kelemahan ini. Terima kasih Engkau sudah mengangkat kami menjadi ahli waris kerajaan. Engkau sudah mengangkat kami menjadi milik kesayangan-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu yang besar bagi kami ini ya Tuhan. Kami tidak akan pernah melupakan betapa Engkau adalah Allah yang sungguh sangat baik bagi kehidupan kami. Biar kami ingat selalu betapa baiknya Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan, mengagungkan Engkau. Hari ini kami sama-sama di tempat ini
membawa setiap sidang jemaat-Mu yang sudah hadir, menyerahkan hidup mereka dalam tangan. Hamba sebagai manusia biasa tidak tahu apa yang dihadapi, pergumulan apa yang dilalui oleh setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini. Tapi hamba-Mu yakin bahwa setiap kami punya pergumulan, punya persoalan. Itu sebabnya kami senantiasa mengarahkan pandangan kami kepada-Mu. Tuhan, tolong mampukan setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami semua yang ada di sini. Biarlah kami terus mengarahkan hati kami, mata kami tertuju kepada Tuhan. Adalah Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Allah yang telah menaklukkan persoalan, pergumulan, masalah kami yang terbesar lewat kematian-Mu di atas kayu salib. Masalah kami yang terbesar yaitu kematian dan dosa yang seringkali akan membuat kami pada kebinasaan kekal. Masalah yang terbesar itu sudah Engkau selesaikan bagi kami. Apalagi masalah-masalah kami yang ada di dunia ini yang hanya untuk sementara. Tuhan pasti selesaikan. Ajar kami untuk senantiasa bergantung kepada-Mu, berharap kepada-Mu, setia kepada-Mu. Berkati setiap sidang jemaat-Mu, kuatkan selalu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati setiap sidang jemaat-Mu dalam segala kehidupan mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati. Kalau ada di antara mereka yang belum dapat pekerjaan, Tuhan jawablah, biarlah mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan. Kalau ada di antara mereka punya masalah dalam usaha mereka, Tuhan tolong mereka, sehingga Engkau memberikan kekuatan bagi usaha mereka. Kalau ada di antara rumah tangga mereka, hubungan keluarganya mulai retak, Tuhan balut kembali, Tuhan persatukan kembali, kuatkan kembali. Sekali lagi Engkau berkati semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini yang setia beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Serahkan kehidupan jemaat-Mu hari demi hari. Memberkati segala yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh setiap sidang jemaat. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun di tempat ini. Bahkan yang berulang tahun pernikahan Tuhan. Tuhan tolong mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam perjalanan hidup mereka Tuhan senantiasa hadir. Menguatkan, menopang, memberikan berkat-Mu bagi rumah tangga mereka, bagi pribadi mereka. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan seluruh pelayanan gereja di tempat ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap para hamba Tuhan yang terlibat, yang ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Mulai dari gembala, staf penggembalaan, sampai semua orang yang mengambil bagian. Baik secara full maupun part-timer di tempat ini. Engkau tahu jerih payah mereka, Engkau tahu apa yang mereka lakukan. Biarlah mereka melakukannya atas motivasi dan dasar karena mereka mengasihi itu. Berkati mereka semua ya. Terima kasih. Tidak pernah Engkau membiarkan setiap orang yang berharap kepada-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua penata layanan gereja di tempat ini. Segala rencana rancangan, segala yang kami programkan, kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya boleh diberkati. Berdoa bagi setiap komisi-komisi yang ada. Biarlah setiap komisi-komisi pelayanan di tempat ini juga boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini dalam tangan pemeliharaan-Mu. Menolong, menopang bangsa dan negara kami. Akan ada peralihan kekuasaan di masa yang akan datang. Tuhan tolong semuanya boleh berjalan dengan baik. Ada keamanan, ada kedamaian. Biarlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang bertumbuh dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan buat daerah kami Sulawesi Tengah. Kota kami Kota Palu. Biarlah damai sejahtera Tuhan menaungi, melingkupi daerah kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tak lupa kami berdoa bagi gembala kami yang ada di Manado dalam rangkaian pelayanan. Tuhan sertai bersama beberapa orang. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun. Tuhan tolong beri kekuatan kesehatan. Dan penyertaan Tuhan juga akan menyertainya kembali di tempat ini dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Mari kita arahkan hati kita, arahkan pikiran kita Mari sekali lagi haleluya. Terima kasih.
kekasih-kekasih Tuhan, kita akan menerima berkat daripada. Ya, Angkatlah wajahmu dan angkatlah tangan. Mari kita mendapatkan berkat daripada. Kiranya Allah melalui Kristus yang telah menjadikanmu, menjagaimu sampai akhir hidup. amin, amin. Kiranya Kristus melalui kuasa Roh Kudus menemanimu saat engkau memasuki Amin. lembah kekelaman dan menuntunmu ke tepian air yang segar. Ya, Kiranya Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, memberimu kerelaan hati untuk menjadi saksi Kristus Ya. bagi sesama. amin. Kiranya Allah Tritunggal menyempurnakan iman, Yes. harap dan kasih-Mu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama kita berkata, Amin. selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus